Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil observasi kami kepada Studio Kreatif Bentala. Bisa di next ke slide selanjutnya. Ini adalah daftar anggota-anggota kami. Yang pertama boleh perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama aku Adila Lutfiana dengan NIM 123380009. Saya Nur Fitria Kumalasari dengan NIM 123380046. Saya Zahra Aulia Pancawardani dengan NIM 123380051. Dan saya Muhammad Ali Saputra dengan NIM 123380125. Jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa hal yang ada di sini. Yang pertama ada profil studi kreatif, kemudian manajemen risiko, manajemen usaha, manajemen SDM, manajemen konflik, SWOT, lampiran, kemudian kesimpulan. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Terima kasih. Oke, jadi pertama ada profil Bentala Studio. Jadi Bentala ini adalah sebuah studio kreatif yang dibentuk pada tahun 2023 dan mulai mengembangkan lini produk merchandise pada tahun 2024. Studio ini fokus pada produksi karya ilustrasi, pengembangan game visual novel berbasis web, serta penjualan merchandise seperti stiker, pin, gantungan kunci, bookmark, kartu ucapan, gift pack blended with a book, clay keychain, dan jasa ilustrasi maupun animasi gift atau komisi. Saat ini Bentala beranggotakan 6 orang dengan struktur organisasi sebagai berikut. Kalau Kak Hindi ini sebagai studio juga terlibat dalam penjualan merchandise. Kak Safa co-founder, ilustrator serta bertanggung jawab pada merchandise dan animasi. Kak Dina co-founder bertugas dalam penerjemah naskah game. Kak Nabila ilustrator dan bagian dari tim merchandise. Kak Papai spesialis 3D background. Kak Aulia admin media sosial. Nah, Bentala ini punya 2 akun Instagram. Yang pertama ada Bentala Merchant untuk merchandise dan Bentala Realis untuk proyek game. Sini aku bakal bahas manajemen resiko yang dipakai oleh Bentala Studio. Yang pertama itu dari manajemen risiko keuangan. Itu ya aku nggak tahu anjir pas ini deal. Aku nggak tahu ikut ini yang wawancara ini. Oh, Ntar dulu. Sabar. Ntar tuh videonya potong ya. oke. Ya, bentar. Ini berhenti ini berhenti nggak ngerekamnya? Udah lanjut ya. Aku lanjut aja ya. Oke. Ntar mau gantian nggak deal? Ya, abis ini apa? Abis manajemen resiko apa? Manajemen bisnis. Kesibukan lain. Terus kualitas merchandise yang bergantung pada vendor eksternal seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan vendor yang sesuai standar. Terus kesulitan promosi karena tantangan dalam membuat konten yang menarik dan keterbatasan jangkauan promosi online. Terus ada keterlambatan vendor khususnya dalam produksi custom seperti pin dan stiker. Ini nggak bisa sih. Lanjut dulu. Oke, yang kedua itu ada manajemen usaha dari Bentala Studio. Itu pendanaan utama Bentala berasal dari penjualan merchandise-nya seperti stiker dan pin untuk diproduksi dan dijual sejak akhir tahun 2014. Dari hasil penjualan merchandise dan event online melalui TikTok, WhatsApp, dan Instagram, penghasilan Bentala sejak November mencapai lebih dari 1 juta. Selain itu, jasa ilustrasi dan animasi GIF menghasilkan tambahan sekitar 150.000
pada bulan pertama berjalan. Untuk produksi, Bentala menggunakan peralatan seperti laptop, tablet, dan aplikasi digital seperti Ibis Paint dan Chip Studio Paint. Harga produksi merchandise bervariasi, misalnya stiker itu 2.000, 2.500 sampai 5.000. Kalau pin itu dia 5.000 sampai 15. Gantungan kunci itu 15.000. Dana yang diperoleh digunakan untuk operasional, pengembangan produk baru, dan kemudian produksi berikutnya. Sekalian nggak Dil? Ya udah. Atau mau Alif? Alif kesimpulan aja deh. Oke, yang selanjutnya itu ada manajemen SDM dari Bentala Studio. Seluruh anggota tim Bentala merupakan ilustrator dengan peran tambahan sesuai kebutuhan studio. Manajemen SDM di Bentala bersifat kolaboratif dan fleksibel. Setiap anggota memiliki tanggung jawab tertentu seperti pengelolaan media sosial, produksi ilustrasi, pengembangan game, serta pengelolaan merchandise. Pendekatan ini memungkinkan pembagian tugas yang lebih merata meskipun semua anggota memiliki latar belakang yang berupa. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses pengelolaan konflik, baik mencegah, menghindari, maupun menyelesaikan untuk mencapai hasil yang positif dan meminimalkan dampak negatif. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Jadi Bentala Studio ini memiliki manajemen konflik yang baik. Dalam 2 tahun terakhir, dalam studio Bentala tersebut tidak memiliki konflik yang buruk atau konflik yang mengarah ke arah negatif. Konflik yang terjadi di dalamnya mengarah pada hal yang positif dengan diskusi dan komunikasi yang baik. Hal ini tidak terlepas dari ketua studio Bentala yang dapat mengarahkan anggotanya untuk dapat menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat dengan komunikasi yang baik. Di mana peran pemimpin sangat penting dalam mengelola konflik dengan adil, tidak memihak, dan menjadi mediator yang bijaksana. Pemimpin juga harus menjaga hubungan yang baik, mau mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mediasi, yaitu dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang solutif dan diterima oleh semua orang. Kemudian ada negosiasi, yaitu perundingan antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi yang efektif, yaitu mendengarkan, memahami, dan mengkomunikasikan pendapat masing-masing. Alif. Selanjutnya ada SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats sebagai ancaman. Bentala ini adalah sebagai berikut. Strength-nya atau kekuatannya yaitu mempunyai tim desain yang kreatif dan juga sudah menerapkan desain 2 dimensi serta 3 dimensi. Weakness-nya atau kelemahannya ada di jadwal kerja yang fleksibel namun kadang simpang siur dan juga belum memiliki alat cetak sendiri. Opportunities atau peluang dari eksternal yaitu testimoni customer yang kuat atau bisa kita sebut sebagai langganan dan juga dipercaya oleh beberapa event karena mereka udah membuka booth di banyak event lah gitu jualan. Lalu kemudian ada threat yaitu ancaman dari eksternal juga yaitu persaingan dengan pesaing yang memiliki kualitas desain yang lebih kuat. Jadi yang mengancam mereka adalah dengan mereka mungkin akan kurang diminati kalau saingan berjualan di sebuah event itu lebih bagus kualitasnya, namun masih terbantu dengan langganan tadi. Bisa next. Ini adalah lampiran observasi atau wawancara dengan Bentala Kreatif. Lanjut. Nah, di sini kesimpulannya, Bentala merupakan studio kreatif muda yang menjanjikan, didirikan pada tahun 2023 dan mulai aktif dengan lini merchandise serta proyek visual novel pada tahun 2024. Dengan tim beranggotakan 6 orang yang memiliki keahlian ilustrasi dan peran tambahan yang fleksibel, Bentala menunjukkan potensi dalam menghasilkan karya kreatif dan mengembangkan usaha merchandise. Pendanaan awal berasal dari penjualan merchandise dan jasa ilustrasi. Dengan tantangan utama meliputi persaingan pasar, manajemen waktu anggota, kualitas vendor, dan efektivitas promosi. Meskipun demikian, Bentala memiliki suasana kerja internal yang positif dengan minim konflik dan menunjukkan kepuasan pelanggan melalui pembelian berulang. Next. Nah, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh
Raisen atau langsung on mic? Terima kasih. Boleh Rusyanti. Aku ingin nanya soal tadi kan di Weknas itu untuk Bentala Project ini kan belum ada alat cetak sendiri. Jadi pasti memungkinkan Bentala ini kan untuk mencetak di tempat lain gitu. Apakah hasil penjualan mereka itu setara yang mereka keluarkan untuk cetak di tempat lain gitu? Kalau untuk pertanyaan masalah weakness, apakah penjualan dari hasil cetak di tempat lain itu balik modal apa enggak gitu ya tadi ya? Ya gak sih? Ya. Kalau masalah itu mungkin bisa dilihat di bagian opportunities-nya, yaitu testimoni customer yang kuat atau mereka punya langganan lah. Dan juga dengan tim desain yang kreatif, kan orang kreatif kan pasti mikirnya jauh-jauh ya. Jadi sebelum event itu mereka kan menghitung estimasi kira-kira orang yang akan datang tuh seberapa banyak. Nah makanya mereka bakal cetak nggak lebih dari estimasi yang mereka perkirakan. Otomatis penjualan akan selalu untung, nggak selalu rugi gitu, nggak selalu sepi nih rugi nggak balik modal. Jadi gitu. Mungkin kalau menurut saya sendiri mereka nggak mendapat kerugian sih dari situ, malah untung karena mereka punya testimoni customer yang kuat, punya langganan. Terima kasih. Ada yang lain nggak? Nanya lagi dong. Satu lagi kali. Alexa boleh. Oke, aku mau nanya, kenalkan aku Alexa dari kelompok sebelah. Jadi aku mau nanya, apa yang membuat Bentala Studio itu jadi nilai plus di kelompok kalian hingga kalian memilih perusahaan tersebut untuk menjadi topik kalian? Makasih. Pertanyaan tadi, kenapa kami memilih Bentala Studio sebagai objek observasi kami kan? Jawaban dari kami adalah karena Bentala Studio sendiri anggotanya ada yang merupakan adalah kakak tingkat kami, dan juga sebagai kita ini calon-calon industri kreatif, amin, kami juga mau banyak mengambil lah dari orang terdekat dulu, apa sih gimana sih industri kreatif itu berjalan, apa aja masalah yang ada dalamnya, mengatasinya seperti apa. Dan dilihat dari Bentala yang belum lama lahir ini lah, bisa dibilang ya 2 tahun lah, dan mereka udah bisa sejauh ini gitu, dan itu hebat menurut kami. Itu yang menjadi acuan kami mengambil Bentala Studio sebagai objek observasi kami. Apakah cukup menjawab? Oh, ada yang nanya lagi. Terjawab. Afina. Oke. Oke. Afina, boleh. Oke, halo, aku Afina dari kelompok sebelah. Mau tanya, kalau misalnya mau beli merchandise-nya, beli di mana ya? Oke. Jawab ya. Oke, boleh dah. Jadi kalau kalian mau beli merchandise-nya Bentala ini, mereka ini buka promosi di media sosial, ada di TikTok, ada juga di WA. Kalau kalian nge-save WA-nya Kasafa, pasti itu dia bikin status terus. Kalian bisa lihat di situ. Terus juga Kasafa itu ada saluran di WA juga. Itu pasti dia selalu ngasih informasi tentang merchandise Bentala itu. Terus ada juga di IG-nya, bisa langsung aja ke IG-nya kalau mau tahu. TikTok juga ada kok. Iya, TikToknya ada. Udah kali ya 3 aja. Kalau udah terjawab dari pertanyaan tadi, Afina. Ya, sudah. Terima kasih, guys. Oke, sama-sama. Mungkin
kami cukupkan dari kelompok 15 presentasinya mengenai Bentala Studio. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Selamat malam, sore. Kami dari kelompok 9, kelompok telisik akan mempresentasikan hasil wawancara kami beberapa hari yang lalu. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alexa Davina Situmorang, dengan NIM 41 dari kelas RB. Aku Sianti dengan NIM 48 dari kelas RC. Aku Zaskia Data Kanahaya dengan NIM 06 dari kelas RC. Aku Afina Zalmaitsa dari NIM 23 dari RC. Saya Aura Wijawati dengan ujung NIM 117 dari kelas RB. Di sini kita ngambil freelance fotografi, yaitu Pastelo. Pastelo ini bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang atau berhubungan dengan kerja tetap dengan perusahaan atau lembaga tertentu. Pastelo juga menawarkan jasa fotografi kepada berbagai klien lepas, baik individu maupun perusahaan, berdasarkan proyek atau permintaan tertentu. Juga Pastelo ini juga tergabung dengan Afgindo. Afgindo itu termasuk ke dalam kayak asosiasi ini pernikahan gitu. Untuk slide berikutnya bakal dijelasin sama Jata. Oke, selanjutnya yaitu manajemen usaha. Dari Pastelonya sendiri itu mereka punya dua bidang untuk mempromosikan Pastelo itu sendiri. Yang pertama dari sosial media, Instagram, TikTok, dan lain-lain sebagainya kayak brand-brand lainnya tentunya. Nah, selanjutnya itu dari mulut ke mulut yang ternyata juga sangat bagus menurut Pastelo sendiri. Jadi dari mulut ke mulut itu kita jadi bisa punya relasi yang lebih banyak. Terus selain orang-orang tahu kalau misalnya Pastelo itu punya hasil yang bagus, pembawaan dari Kak Jidan ownernya, pembawaan dari Kak Jidan yang enjoy dan nggak kaku itu bikin klien nyaman buat foto di Pastelo. Dan dengan komunikasi yang bagus itu bisa membuat klien dan Kak Jidan itu bisa selalu terhubung, jadi punya momennya. Selain hasil foto yang bagus, mereka juga punya kenangan yang baik sama Kak Jidan itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, hal tersulit dalam menjaga bisnis fotografi tetap jalan dan stabil, yaitu marketing dan semangat. Kenapa? Kalau dari semangat itu karena nggak semua orang itu bisa mempertahankan semangat yang harus selalu ada. Gimana caranya? Kita udah kepoin segala macem, tapi pasti ada kan di titik bosan. Nah, itu tuh gimana caranya biar kita tetap semangat gitu. Jadi dari Pastelonya ini sendiri dan menumbuhkan rasa kurang puas supaya kayak aus akan suatu hal, biar khususnya di bidang fotografi, di bidang seni, supaya Pastelo itu bisa selalu upgrade potensinya, juga belajar hal baru untuk menjadi lebih dari sebelumnya. Lanjut, rencana buat Pastelo ke depannya. Pasti mencari ide baru biar fresh, lebih flow. Karena kayak nyari tone yang dingin, yang hangat, terus nyobain berbagai aliran foto, itu kan udah nih. Jadinya rencana Pastelo ke depan itu go internasional, semoga bisa berkesempatan ke luar negeri, bukan cuma di Indonesia, biar relasinya, biar pengalamannya, biar suasana yang didapetin itu lebih wah dari sebelumnya. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk ke manajemen resiko. Jadi, di manajemen resiko ini
Pastelo itu gimana sih caranya menangani resiko saat lagi kerja, kayak alatnya rusak atau ada yang macet, apa kayak backupan fotonya hilang lah gitu-gitu. Dari Kak Jidanya sendiri itu ngejelasin kalau Pastelo selalu bawa plan B gitu, kayak selalu nyediain solusi sebelum itu terjadi gitu. Kayak lebih prepare. Contoh, kalau misal kehilangan file atau memorinya error, atau memorinya korup gitu kan. Jadi pas lagi moto tuh langsung di backup gitu, biar meminimalisir kehilangan file gitu. Oke, next up. Oke. Kalau ketika klien tiba-tiba batalin mendadak, apa sih yang dilakuin Pastelo? Jadi paling dasarnya itu pasti komunikasi ya. Pastelo bakal ngelakuin komunikasi lagi sama kliennya, bakal dicari lagi solusinya yang baiknya gimana, cari lagi waktunya, atau kalau memang tidak bisa, ya balik lagi komunikasi ya guys. Jadi di pihak kliennya enak, di pihaknya Pastelo juga enak gitu. Nah, biar promosi tadi tuh lancar. Jadi kayak biar sama-sama enak aja gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya masuk ke manajemen SDM. Pertanyaan selanjutnya, kalau Pastelo butuh asisten atau second shooter itu biasanya bagaimana cara kakak untuk melihat fotografer tambahan atau asistensi tersebut? Nah, yang pasti dari kajiannya sendiri itu dia milih orang-orang yang ringan tangan, walaupun mungkin ada orang nih yang emang niat mau bantu, tapi kalau misal kata Kak Zidan tuh dia suka ngeluh gitu, mending dia cari orang yang ringan tangan walaupun dia tuh belum bisa banget gitu, karena kalau orangnya kerjanya bagus tapi nggak ringan tangan tuh susah untuk berkembangnya gitu. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, pernah ada kejadian seru atau tidak terlupakan pas lagi kerja bareng tim? Nah, kemarin tuh Kak Zidan tuh sempat cerita dapat kerjaan foto tapi tugasnya cuma foto bersama aja. Istilahnya kayak cuma foto bersama, bener-bener cuma kerja dalam waktu setengah jam. Sementara gimana ya, fotoin bersama itu tuh semua fotografi tuh kayak dasarnya lah, pasti semua orang bisa. Nah Pastelo nih dapat kesempatan jauh-jauh ke sana cuman buat fotoin bersama dan nominalnya itu lumayan. Nah, dan selanjutnya kita masuk ke manajemen konflik. Tapi sebelum itu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kemarin kita nanya sama kakaknya, pernah nggak Pastelo dapat klien yang super ribet? Kalaupun ada, tanggapan kakak ke klien itu gimana? Jadi kakak itu ngejawab kalau 50% klien kakak itu ribet dan tanggapan Pastelo hanya senyumin aja. Jangan dibawa pusing. Kalaupun semisal teman-teman sefotografer kita menghindari klien seperti itu, tapi kalau Pastelo, klien ribet itu udah jadi komitmen kita kerja di bidang jasa yang dimana kalau kerja di bidang itu sudah pasti bakal ribet. Jadi kakaknya kayak enjoy aja ngerjainnya dan kerjaannya sesuai apa yang klien mau. Kalau beliau minta saran baru dikasih, tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Oke, next. Terus ada pertanyaan lagi, kalau pas project tiba-tiba ide kakak atau teman tim nggak satu visi, itu tanggapannya gimana? Karena kan seni tuh punya banyak POV dan pastinya POV dari semua orang, dari tiap pribadi itu kan beda-beda kan ya. Jadi di satu sisi menurut kakak tujuannya sama, cuman cara ngerjainnya itu pasti beda. Biasanya kalau ada yang kayak gitu, akhirnya kakaknya diskusiin lagi nih, nentuin gimana caranya dia bisa memiliki tujuan yang sama.
Jadi sering ganti-gantian aja, kayak kadang kakaknya ngalah atau tim kakak yang ngalah. Karena udah sering berdebat kayak gitu. Jadi saling memahami aja antar anggota dan pastinya saling mengerti juga. Jadi balik lagi ke akhirnya komunikasi itu yang paling penting dalam sebuah tim. Oke, next. Poin. Masuk ke poin-poin utama. Jadi untuk poin-poin utama yang udah dirangkum dari penjelasan sebelumnya itu yang pertama ada promosi usaha dilakukan secara aktif melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan mengandalkan promosi dari mulut ke mulut untuk menjangkau klien baru. Terus yang kedua ada kualitas layanan dan komunikasi yang baik dengan klien menjadi kunci agar klien merasa puas dan bersedia merekomendasikan jasa Pastelo. Terus yang ketiga, manajemen risiko dijalankan dengan menyiapkan alat cadangan melalui backup data secara rutin dan memiliki rencana cadangan jika terjadi kendala teknis atau pembatalan dari klien. Terus ada yang keempat, penanganan pembatalan klien dilakukan dengan komunikasi terbuka dan fleksibilitas dalam mencari solusi, namun umumnya DP tidak dikembalikan. Terus yang kelima, dalam memilih anggota tim atau asisten, sikap dan kemauan belajar lebih diutamakan daripada kemampuan teknis. Jata, diem nggak Jata? Terus konflik dengan klien atau dalam tim diatasi dengan komunikasi, kesabaran, profesionalisme, dan diskusi terbuka untuk mencapai solusi bersama. Terus yang terakhir, Pastelo memiliki visi untuk berkembang ke tingkat nasional dan internasional dengan terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jaringan klien. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Skip tak? Kesimpulannya, manajemen usaha fotografi atau Pastelo sangat menekankan pentingnya komunikasi, baik dengan klien maupun dalam tim, kesiapan menghadapi resiko, fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah, serta semangat untuk terus belajar dan berkembang menjadi faktor utama yang membuat bisnis ini tetap berjalan stabil dan berpeluang untuk berkembang lebih jauh. Ini dokumentasi tempatnya, foto-foto di studio Pastelo, dan ini ada kita. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kalau ada yang bingung bisa dipertanyakan, bisa tanya